Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Kenan Rizky Ramadan, kelas Prodi Informatika kelas 1B dengan NPM 9882405122111301. Di sini saya akan membuat atau mempresentasikan hasil dari pembahasan dari materi-materi sebelumnya atau materi-materi pertemuan sebelumnya dari mata kuliah karakter building dengan tugas atau ujian akhir semester atau disebut UAS. Kita langsung mulai saja di sini. Di sini saya akan membahas pertama ada teamwork, yang kedua ada respect dan value, yang ketiga ada highly effective people, yang keempat ada habit one atau pertemuan pertama ada proaktif, habit two ada begin with the end in mind, habit three put first things first, dan habit 4 ada think win-win. Habit 5 seek first to understand, then to be understood. Lalu lanjut ada synergize, lanjut ada manajemen konflik, dan caring, yang terakhir adalah caring and selflessness. Yang pertama kita akan bahas tentang teamwork. Secara umum, teamwork adalah kemampuan yang memiliki setiap orang untuk saling bersinergi orang lain. Hal ini menjadi penting karena untuk mencapai tujuan dibutuhkan teamwork yang kompak. Teamwork itu adalah kerjasama atau kerja tim dengan bekerja bareng-bareng atau kerja sama-sama bertujuan agar lebih efisien dan lebih mempercepat waktu dan lebih memperbagus kualitas dari hasil kerja tim. Nah, dengan di sini ada cara mencapai teamwork yang baik. Yang pertama ada memahami tujuan kelompok. Memahami tujuan kelompok itu adalah hal yang sangat penting atau hal yang vital, karena terbentuknya sebuah kelompok itu harus mempunyai sebuah tujuan. Kalau tidak mempunyai sebuah tujuan, itu akan menjadi kelompok yang hanya sekedar kumpul-kumpul biasa aja gitu. Lalu yang kedua ada saling percaya. Nah, ini pun sangat vital juga karena saling percaya adalah kunci dari sebuah kerjasama tim. Kalau nggak ada saling percaya, mungkin tidak ada yang namanya kerjasama tim. Alasannya karena jika sesama di dalam satu tim dan sesama bertukar pikiran, jika salah satu orang atau di semua persatu orang itu tidak ada yang saling percaya, itu mungkin bakalan kacau ya untuk membentuk suatu cakupan atau satu pendapat yang menuju ke satu tujuan gitu. Lanjut ada membangun komunikasi terbuka. Yang keempat rasa memiliki yang kuat. Yang kelima ada menghormati pendapat setiap orang. Yang keenam evaluasi. Nah, di sini saya akan membahas evaluasi. Evaluasi ini sebenarnya
eh, perannya itu penting, cuman sering dianggap remeh sama orang lain yang setelah mungkin kebanyakan dari kita atau mungkin kebanyakan dari orang itu menganggap evaluasi itu hal yang lumrah atau hal yang biasa, tapi sebenarnya evaluasi itu adalah sebuah peran yang penting bagi kerjasama tim gitu. Entah itu berjalan sukses atau kerjasama tim berjalan dengan buruk, tetap evaluasi itu adalah hal yang sangat penting gitu ya. Evaluasi itu penting untuk sebuah eh, pengulangan atau pengevaluasian hal-hal yang mungkin bisa dibilang salah atau bisa dibilang benar untuk pembahasan kembali gitu, agar semuanya tuh tertanam atau saling memahami sebuah sebuah jalan yang atau sebuah konteks yang bisa dibilang itu tidak sesuai harapan ya gitu. Lanjut ada yang ketujuh, berpartisipasi dan aktif. Yang terakhir adalah konsisten pada pekerjaan. Nah, konsisten pada pekerjaan ini eh, memang sedikit sulit untuk ber sedikit sulit untuk beberapa orang yang mungkin memang mempunyai sifat yang istilahnya eh, sekedar hanya berjalan apa yang akan berjalan dengan secepat mungkin, atau ya bisa dibilang loncat-loncat lah, atau orang yang benar-benar cuman ingin sekedar mampir ke sini lalu kalau sudah selesai mampir ke sana, ini jadi tidak konsisten gitu. Sebenarnya konsisten itu penting juga ya, karena konsisten itu sebuah kunci agar semuanya berjalan dengan baik dan eh, benar. Jadi sebuah konsisten itu adalah hal yang sangat penting bagi kita. Lanjut ada respect and value. Value atau nilai, values atau nilai nilai dari Unibi itu. Nah, kita punya contoh dari sebuah kata atau yang bisa dibilang singkatan dari universitas kita ya, Universitas Informatika dan Bisnis, itu adalah Unibi. Nah, di setiap kata Unibi, di setiap uh, huruf di Unibi itu mempunyai nilai gitu. Yang pertama ada yang U, Unibi kan ya. U itu Unity. Unity itu sebuah kesatuan ya. Uh, dengan artian perbedaan saling melengkapi sehingga menjadi kekuatan. Dan N, nation. Nation. Nation itu adalah sebuah uh, nasionalisme gitu, untuk pembangunan jiwa nasionalisme muda masyarakat Indonesia gitu, membangun kemajuan bangsa Indonesia. Terus ada integrity, konsisten dalam perbuatan dalam pekerjaan. Boldness, berani bertindak dan berani bertanggung jawab. I-nya yang terakhir adalah innovation. Innovation itu mampu mengikuti perubahan inovasi. Inovasi adalah sebuah, dari pemahaman saya, disclaimer dulu, uh, ini opini saya, inovasi adalah inovasi itu sebuah perubahan atau sebuah uh, kemajuan atau sebuah perubahan yang
memiliki dampak positif bagi semua orang gitu. Lanjut ada respect. Respect itu rasa hormat ya. Dan secara umum rasa hormat itu merupakan cara merasakan dan berperilaku. Lalu kepada siapa kita harus memiliki rasa hormat? Nah, eh, kepada siapa aja kita harus memiliki rasa hormat. Pertama ada kepada orang tua, yang kedua saudara, yang ketiga ada tetangga, yang keempat ada dosen, yang kelima adalah kepada teman, dan keenam ada tetangga pendidikan dan karyawan, dan yang terakhir adalah pada orang yang tidak dikenal. Jadi sebenarnya respect itu sebenarnya tidak pandang bulu ya, atau bisa dibilang jangan lihat siapa orangnya atau siapapun bisa apa, kita harus memiliki rasa hormat kepada dia gitu. Jadi entah siapapun itu, kita harus mempunyai rasa hormat, karena rasa hormat itu sebuah apa ya, sebuah perilaku yang bisa dibilang rasa hormat itu memiliki nilai yang sangat tinggi bagi semua orang untuk menilai kita bagaimana gambaran kita atau gambaran sifat kita atau gambaran diri kita. Karena kalau kita udah punya rasa hormat, pasti semua semua itu bakal hancur, akan bisa dibilang orang itu eh, bakal menilai jelek kita gitu, karena rasa hormat aja dia tidak peduli gitu. Makanya harus mempunyai rasa hormat gitu. Dan lanjut ada highly effective people. Pada dasarnya karakter kita merupakan gabungan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan adalah faktor yang kuat dalam kehidupan, karena kebiasaan bersifat tetap dan seringkali merupakan pola yang tidak disadari. Kebiasaan yang secara terus-menerus setiap harinya mengekspresikan karakter kita, menghasilkan keefektifan atau ketidakefektifan kita. Dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan keinginan, kita mampu menerobos ke tingkatan baru efektivitas. Dan 5 kebiasaan yang esensial dalam kehidupan, yaitu pertama ada jadilah proaktif, lalu mulai dengan tujuan akhir, lalu ada dahulukan yang utama, berpikir menang-menang, lanjut yang terakhir ada berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti gitu. Nah, lanjut lagi kita ada habit 1 atau proaktif. Kunci proaktif adalah bertanggung jawab sepenuhnya atas diri sendiri. Menjadi proaktif berarti secara sadar memilih respon yang benar alih-alih mengikuti insting awal atau menjadi reaktif. Apa manfaat proaktif? Proaktif memiliki manfaat yang merasa mempertimbangkan dan mengantisipasi dari kejadian-kejadian yang tidak terduga ke depannya. Karena sikap proaktif mempertimbangkan segala sesuatu sebelum bertindak. Manfaat lain yang akan Anda dapatkan yaitu menjadi pribadi yang lebih fleksibel. Tuh. Jadi proaktif tuh sebuah apa? Proaktif tuh sebenarnya untuk kita tuh eh jadi memiliki tanggung jawab gitu. Jadi kita punya tanggung jawab atas diri kita sendiri. Makanya kita bisa jadi lebih fleksibel itu karena eh, di saat kita misalkan di saat ada pembicaraan atau ada obrolan, kita sebagai proaktif itu sangat
pasti orang bakal menilai bagus pada kita, karena sebagai proaktif itu kita jadi fleksibel gitu, bisa kemana aja. Nah, jadinya kita bisa eh, ke sana atau kemari atau kemana, jadi ngobrol sama siapapun kita bisa nyambung aja gitu. Itu kelebihan proaktif gitu. Dan lanjutnya ada habit kedua, yaitu begin begin with the end in mind. Setiap hal yang dilakukan perlu dimulai dengan gambaran yang jelas akan hasil akhir yang diinginkan. Dengan memiliki gambaran yang jelas akan tujuan akhir, apa yang dilakukan dapat diukur sesuai atau tidaknya dengan apa yang sebenarnya paling penting dalam kehidupan. Eh, jadi kita harus memiliki gambaran tujuan akhirnya tuh apa sih gitu. Kalau kita tidak punya gambaran gitu, lalu kita mau mau menilai tujuan kita sebagai apa gitu. Kita tuh mau tujuan kita tuh mau yang seperti apa gitu, dan itu harus tergambarkan gitu. Itu harus tergambarkan dari awal, atau harus kita bentuk dulu sebelum kita memulai. Karena jika kita memulai dulu baru membentuk, itu nggak ada salahnya juga sih, cuman lebih baik kita harus membentuk dulu sebelum memulai, baru memulai karena sudah ada kebentukan, jadi kita tahu tujuan kita tuh harus jadi seperti apa gitu. Lanjut ada habit 3, put first thing first. Kebiasaan ini berbicara tentang bagaimana menggunakan waktu. Aktivitas yang tidak mendesak namun penting perlu diprioritaskan, karena aktivitas seperti inilah yang memiliki nilai tetap dalam jangka panjang. Nah, kalau di sini kebiasaan ini berbicara tentang bagaimana menggunakan waktu. Jadi kita tuh uh, uh, memperilakukan sesuatu itu harus pintar cari waktu gitu. Jadi jangan karena sedang mepet baru melakukannya gitu. Karena kalau seperti itu malah jadi berdampak juga ke kita, jadi kitanya kayak tergesa-gesa lah, jadi tidak bagus, jadi tidak fokus atau hasilnya tidak sesuai ekspektasi gitu. Lalu apa, kita harus tahu juga sebenarnya prioritas kita tuh apa sih gitu, mana dulu yang harus dipentingkan, mana ya dulu yang harus dimulai lebih dulu. Jadi prioritas tuh harus melihat dulu nih prioritas kita yang mana sih gitu. Nah, lanjut ada habit 4, think win-win atau berpikir menang-menang gitu. Menang-menang dapat dijelaskan dengan sikap saya dan Anda sama-sama mendapatkan apa yang diinginkan. Jika ada yang kalah, maka ada pihak yang dikesampingkan yang tentunya akan memperburuk hubungan dalam jangka panjang. Nah, think win-win atau berpikir menang-menang ini harus kita terapkan kepada diri kita sendiri ya. Karena jika kita tidak menerapkan kepada diri kita, orang lain tidak akan berpikir seperti ini juga. Karena berpikir seperti ini atau kita terapkan dalam diri kita, uh, tidak ada orang yang mau dengan kita. Karena jika kita berpikir bakal menang, uh, atau dengan keegoisan kita menang aja dan dia rugi, dia bakal berpikir dia gak akan mau ada berhubungan dengan kita gitu. Harus kita berpikir win-win. Bagaimana caranya nih kita supaya uh, dari kitanya untung, dari dianya juga untung gitu. Dari kita untung dan juga untung, sama-sama untung, tidak ada yang dirugikan gitu. Makanya ini sangat menguntungkan bagi diri kita.
harus diterapkan. Lalu ada habit 5. Seek first to understand, then to be understood. Seringkali orang mendengar untuk menjawab, bukan untuk dimengerti. Covey mendorong agar setiap orang berusaha menerapkan mendengar dan empati. Jadi sebenarnya kebanyakan orang hanya sekedar mendengar, tapi tidak untuk dimengerti, tapi hanya sekedar dia mendengar untuk bagaimana menjawabnya gitu. Sebenarnya tuh apa ya, tidak terlalu penting gitu orang itu gitu. Karena kalau semuanya tujuan dia untuk mendengar kita untuk dijawab, ya pengertian atau hal yang kita sampaikan kepada dia nggak akan ngerti-ngerti gitu. Dia nggak akan masuk ke diri dia gitu. Jadi sebenarnya cukup didengarkan dan dipahami dan jawab seperlunya aja, jangan sepenuhnya dijawab gitu. Karena jika sepenuhnya dijawab, dia bakalan berpegang teguh sama pendapatnya, tidak memegang kepada pendapat yang telah disampaikan gitu. Lanjut ada sinergis. Sinergi berarti keseluruhan lebih besar dari penjumlahan tiap bagian. Kunci mewujudkan sinergi adalah menyadari perbedaan dan menyatukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, sinergi ini tuh harus kita terapkan kepada orang lain dan kepada diri kita gitu. Jadi jika dari kita dan dari mereka saling bersinergi, itu bakalan mencapai hasil yang lebih baik gitu. Jadi di sebuah teamwork atau di sebuah kerja tim, jika tidak ada kesinergian, maka bakalan tidak ada hasil yang bagus gitu, hanya hasil yang apa adanya gitu. Siapa sih yang nggak mau hasil yang lebih bagus gitu kan, siapa yang nggak mau hasil lebih bagus. Jadi bersinergilah kepada sesama gitu. Lanjut ada manajemen konflik. Secara umum konflik artinya saling bertabrakan, ketidaksesuaian, perseteruan, perkelahian, interaksi yang antagonis atau bertentangan, atau bisa dibilang kontra dengan sesuatu gitu. Dia kontra atau konflik. Secara umum konflik itu berarti seperti itu. Nah, di sini ada sifat dan akibat konflik. Konflik konstruktif merupakan konflik yang memiliki nilai positif bagi pengembangan organisasi. Yang kedua ada konflik destruktif, adalah konflik yang berdampak negatif bagi pengembangan organisasi. Jadi sebenarnya konflik itu bukan berarti buruk aja gitu. Sebenarnya konflik itu perlu ada konflik untuk mengembangkan sesuatu, atau konflik juga bisa dibilang berdampak positif dan berdampak juga negatif. Dan sebenarnya kita sudah banyak memahami, atau kebanyakan orang memahami arti konflik itu cuman sekedar apa yang di dalam gambaran mereka tuh hanya berantem lah atau bercekcok lah, berdebat gitu. Sebenarnya konflik tuh juga perlu gitu, karena di sini ada konflik konstruktif. Konflik konstruktif ini kan memiliki nilai positif gitu kan. Jadi konflik yang bagus, konflik konstruktif itu membangun gitu, membangun apa yang kurang atau
sebuah seperti masukan yang eh, seperti masukan yang disampaikan berbeda gitu. Jadi memiliki konflik itu bertujuan membangun bukan memecah gitu. Nah, jenis-jenis konflik itu pertama adalah konflik intrapribadi atau personal, yang kedua ada konflik antar pribadi, yang ketiga konflik antar kelompok, yang keempat ada konflik antar organisasi. Nah, konflik intrapribadi itu biasanya seperti contohnya seperti uh, kita pengen apa ya, pengen pengen beli sepatu, cuman ternyata mendingan uangnya dipakai yang lain aja deh biar lebih efektif, tapi kita pengen sesuatu juga gitu. Nah, di situ adalah terjadi konflik intrapribadi gitu. Lalu ada konflik antar pribadi. Nah, antar pribadi itu maksudnya tuh adalah konflik antar orang atau dari orang pertama ke orang kedua atau seterusnya gitu. Nah, biasanya konflik antar pribadi ini tuh tentang, kebanyakan sekarang tuh konfliknya tuh ada perkelahian atau ada ketidaksamaan gitu. Jadi menimbulkan konflik gitu. Nah, cuman positif dari konflik antar pribadi ini juga yang tadi saya bilang gitu. Itu bisa jadi masukan dari konflik itu gitu. Lanjut ada konflik antar kelompok. Nah, antar kelompok tuh jadi kita punya sebuah kelompok gitu. Nah, kelompok kita ini juga mempunyai pendapat satu. Nah, lanjut ke kelompok lainnya. Nah, di saat dari kelompok lainnya ternyata berbeda gitu. Nah, di situ juga sama gitu. Sama seperti antar pribadi gitu. Sama juga antar organisasi gitu. Nah, selanjutnya ada caring and selflessness. Nah, care itu artinya perhatian. Perhatian yang bisa mencakup perawatan, perlindungan, ketelitian, pemeliharaan gitu. Nah, selflessness, arti dari selflessness itu tidak mementingkan diri sendiri, mementingkan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Apakah Anda selama ini dikenal sebagai pribadi yang care? Menurut saya iya, karena saya lebih lebih ke selflessness gitu. Mungkin emang ini sifat saya yang salah ya, sedikit curhat. Saya sebenarnya sering sekali mementingkan perasaan orang lain daripada diri saya sendiri. Karena jika orang lain, menurut saya ya, ini opini saya, karena jika orang lain merasakan tidak enak atau merasa tidak suka kepada kita, eh, dia akan menilai buruk gitu pada kita. Jadi sifat eh, sifat dari kekurangan saya ini mementingkan mementingkan perasaan orang lain gitu, atau mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Di saat di suatu kondisi ternyata diri sendiri itu malah butuh gitu, malah butuh untuk diperhatikan gitu. Sebenarnya diri sendiri itu butuh perhatian seperti kayak perawatan atau pemeliharaan gitu. Sebenarnya diri kita tuh penting gitu. Cuman memang harus diseimbangi antara diri kita sendiri dan kepada orang lain juga, itu harus diimbangi gitu. Jadi ada, apakah Anda selama ini sebagai pribadi yang selfless, tidak mementingkan diri sendiri? Ya, tadi saya sudah jelaskan. Lalu ada, apakah Anda selama ini dikenal sebagai orang inisiatif, memberi perhatian untuk kepentingan orang lain ketika tidak ada orang lain yang melakukannya?
saya percaya diri untuk bilang untuk menjawab pertanyaan ini adalah iya, karena saya berinisiatif. Saya akan berinisiatif tentang soal memberi perhatian kepada orang lain jika tidak ada orang lain. Jadi di saat ada perkumpulan atau sebuah, ya bisa dibilang kita nongkrong lah ya gitu, nongkrong, tapi di saat ada orang yang nyanyi dan suaranya bagus tapi tidak ada yang misalkan ya, ini mah misalkan tidak ada orang yang mengapresiasi suara dia bagus, di situ saya akan benar-benar saya akan mengapresiasi gitu. Saya akan berinisiatif untuk, wih keren, suara kamu bagus gitu. Disitulah saya bakal berinisiatif gitu. Dan bagaimana mulai membangun karakter, mementingkan orang lain. Yang pertama adalah jangan mementingkan diri sendiri. Yang kedua, memiliki kerendahan hati dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, apa yang Anda butuhkan seringkali pada saat yang sama, orang lain juga membutuhkannya. Yang keempat, belajarlah memperhatikan dan mendahulukan kebutuhan-kepentingan orang lain. Nah, yang kelima, memiliki keyakinan bahwa Anda akan mendapat apa yang Anda butuhkan atau kepentingan atau pentingkan meskipun bukan pada saat yang sama. Jadi misalkan kayak kita tuh harus baik pada orang biar orang itu baik pada kita juga. Nah, itu udah banyak sekali yang bilang seperti itu gitu. Iya, bener, tidak ada salahnya. Cuman yang saya bilang tadi, kita harus tahu nih, kita harus tahu waktu yang tepat tuh yang mana gitu. Di saat baik bertujuan atau baik hanya sekedar baik gitu. Jadi nggak usah cari 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 baik untuk yang bertujuan gitu. Jangan baik jadi pas ada maunya aja gitu. Baik ya baik aja gitu. Nah, terakhir saya sisipkan kata atau ada kutipan ya di sini dari Mokhtar Lubis. Manusia harus belajar hidup dengan kesalahan dan kekurangan manusia lain. Gitu. Jadi dari Mokhtar Lubis tuh mengkutip kata itu. Dan terima kasih eh, dari saya cukup dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Saya tutup presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.